Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Ansori dengan NIM 20273 dalam mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan. Dan saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan kita adalah proses kebijakan yang dimana itu ada 4 bagian. Yang pertama ada isu kebijakan, agenda kebijakan, jenis kebijakan, dan perumusan masalah. Langsung saja ke yang pertama, yaitu isu kebijakan. Isu adalah sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang individu atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata isyarat atau cara lain yang mengandung arti tertentu. Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi, isu kebijakan ini menurut William Dunn 1990 yaitu produk atau fungsi dari tidak sewenang-wenangnya perdebatan patut tentang definisi, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Isu dalam kebijakan ini tidak hanya mengandung masalah arah tindakan saja, melainkan mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah. Dan isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan mengenai definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah. Dan masuk ke yang kedua, yaitu agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah tuntunan-tuntunan agar para pembuat kebijakan memilih atau terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberikan perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Di sini Abidin 2005 menyatakan agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan atau isu-isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau proses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Dalam proses penyusunan agenda, jika sebuah isu berhasil mendapatkan situs sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Yang ketiga, jenis-jenis agenda kebijakan. Yang pertama itu ada agenda sistematik atau sistematik agenda. Terdiri atas semua isu yang dipandang secara umum oleh anggota masyarakat sebagai masalah yang patut memperoleh perhatian publik, mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap jenjang pemerintahan masing-masing. Dan selanjutnya ada agenda pemerintahan, governmental agenda. Adalah serangkaian masalah yang secara tegas mendapatkan serangkaian masalah yang secara tegas mendapat perhatian aktif dan serius dari pembuat kebijakan guna mendapatkan penyelesaian melalui kebijakan publik yang otoritatif. Dan yang terakhir ada perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda atau agenda setting. Kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan juga perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadu pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin materi saya masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.